Perkenalkan, saya Ida Bagus Damar Putra, mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Nikada Pinkan Wulandari, mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Cokordesima Asmara Dewi, mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana Angkatan 2021. Halo, perkenalkan saya Iko Wahyu Tamatirta, mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana Angkatan 2021. Kami adalah tim MBKM Riset Universitas Udayana tahun 2024. Untuk menyukseskan program ini, kami bermitra dengan program studi di salah satu universitas di kawasan Malang Raya, tepatnya di Kota Malang, yaitu program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Agribisnis UMM akan memfasilitasi kami selama pelaksanaan penelitian ini melalui kemitraan yang telah terjalin dengan perusahaan agroindustri yang tersebar di kawasan Malang Raya. Adapun topik yang kami ambil dalam penelitian ini adalah skema agribisnis pengembangan agroindustri di Malang Raya. Malang Raya merupakan kawasan metropolitan di Jawa Timur yang meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Yang pertumbuhan ekonominya menitik beratkan pada bidang pertanian dan industri yang berbasis pertanian atau sering disebut agroindustri. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Malang Raya yang sangat berpotensi dalam mengembangkan industrialisasi pertanian atau agroindustri. Keanekaragaman produk pertanian mulai dari buah-buahan, sayuran, hingga produk olahan menawarkan peluang besar untuk diversifikasi produk dan nilai tambah dalam rantai agroindustri. Perusahaan agroindustri di Malang Raya juga sangat beragam, dari perusahaan kecil, menengah, skala nasional bahkan yang telah mencapai pasar ekspor, sehingga sangat strategis untuk dilakukan kajian lebih mendalam dan dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan agroindustri di seluruh Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dalam sistem agroindustri di Malang Raya ini. Dalam kesempatan kali ini, kami lebih dalam ingin melakukan riset terkait bagaimana strategi pengembangan agroindustri di Malang Raya sehingga tetap dapat tumbuh dan berkembang pada era saat ini. Lalu, bagaimana sistem pemasaran khususnya digital marketing pada agroindustri di Malang Raya untuk dapat bertahan di era modern saat ini. Serta bagaimana pengembangan sumber daya manusia dan manajemen rantai pasok yang digunakan pada agroindustri di Malang Raya sehingga mampu menghasilkan usaha yang berkelanjutan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Riset dan Penelitian atau yang biasa disingkat MBKM Riset merupakan sebuah program MBKM mandiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Udayana. Pada tahap awal partisipasi kami dalam mengikuti MBKM Riset ini, kami telah melewati beberapa tahapan seleksi yang diikuti oleh beberapa fakultas yang ada di Universitas Udayana. Namun dengan kegigihan dan semangat yang kami miliki, kami berhasil untuk menyusun proposal program penelitian yang akhirnya berhak untuk mendapatkan pendanaan untuk dapat kami realisasikan. Kami berharap hasil penelitian kami nanti dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi jurnal ilmiah. Dengan demikian, kami tidak hanya memperkaya ataupun memperluas wawasan akademis kami saja, tetapi kami dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan topik yang kami pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rahmat Dardianto, pemilik dari PT Kreasi Tani Bumi Haji, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada program MBKM Riset antara Universitas Udayana Bali dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan dalam kesempatan ini memang kami sangat membutuhkan sebuah solusi dari problem-problem yang ada di sini. Salah satunya tema yang diambil teman-teman magang di sini adalah tentang rantai pasokan, ada tentang manajemen pengembangan usaha yang ada di tempat ini. Dan saya rasa itu sangat membantu kami. Semoga dengan kolaborasi ini kita bisa
memanfaatkan hilirisasi riset untuk UMKM Kota Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abdul Zikri, saya adalah pemilik dari PT Inovasi Pangan Lestari. Terima kasih kepada teman-teman dari UDN yang telah melakukan penelitian tentang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, dan juga digital marketing. Harapan kami dari penelitian ini adalah bisa memberikan suatu gambaran kepada UMKM lain untuk bisa menjadi lebih maju lagi dan UMKM bisa naik kelas, termasuk dalam pemasaran era digital yang sekarang. Terima kasih dari saya. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan, maka telah terjawab dua tujuan penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan digital marketing pada perusahaan agroindustri, dan yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas dari pemanfaatan media sosial pada perusahaan agroindustri di Malang Raya. Perusahaan Ale merupakan perusahaan agroindustri yang bergerak pada pengolahan buah dan sayuran menjadi keripik buah dan sayur asli tanpa tambahan bahan lainnya. Perusahaan Ale berdiri pada tahun 2016 dan pada awal berdirinya, perusahaan tidak langsung memanfaatkan digital marketing dalam pemasaran dan penjualannya. Sebaliknya, perusahaan melakukan penjualan dan promosi offline dengan cara menitipkan produknya ke perusahaan oleh-oleh konvensional, namun strategi tersebut tidak berjalan lancar karena terdapat kendala dalam penagihan pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan memutuskan untuk beralih ke digital marketing sebagai saluran utama penjualan dan pemasaran mereka. Dalam hal penjualan dan distribusi produk, perusahaan Ale memanfaatkan platform e-commerce terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan dalam proses promosi, perusahaan Ale memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Adapun strategi yang diterapkan oleh perusahaan Ale dalam penjualannya di e-commerce, yaitu yang pertama ada strategi bundling, yang kedua ada strategi live streaming selling. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial dalam melakukan promosi, tentunya perusahaan menerapkan beberapa strategi-strategi dalam mencapai objektif pemasarannya, seperti menerapkan konsep bercerita atau storytelling pada konten digitalnya, dan juga sales promotion digital marketing. Selanjutnya, tujuan penelitian saya yang kedua yaitu tentang analisis tingkat efektivitas media sosial sebagai media promosi melalui engagement rate. Saya menganalisis konten digital pada media sosial TikTok dan Instagram perusahaan Ale. Untuk yang pertama, pada media sosial TikTok, saya menganalisis konten digital pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 yang berjumlah 55 konten. Dan pada media sosial Instagram dengan jumlah 85 konten. Untuk menghitung engagement rate keunggahan, digunakan persamaan oleh McKinsey Taylor seperti berikut. Dan untuk menginterpretasikannya, digunakan engagement rate value oleh Arman dan Sidik 2019. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai rata-rata engagement rate pada akun media sosial TikTok dan Instagram perusahaan Ale pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 menunjukkan kualitas engagement rate pada media sosial TikTok dan Instagram pada level high engagement rate dengan nilai engagement rate yang lebih dari 2,72%, yaitu 12,71% pada TikTok dan 4,5% pada akun Instagram. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pada media sosial TikTok dan Instagram sebagai media promosi perusahaan Ale sudah sangat baik.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia di PT Inovasi Pangan Lestari masih bersifat sederhana dan bahkan belum adanya divisi yang khusus mengelola sumber daya manusia. Hal ini diakibatkan masih berkembangnya perusahaan sehingga manajemen sumber daya manusianya masih dilakukan secara bertahap. Untuk menggambarkan penerapan manajemen sumber daya manusia di PT Inovasi Pangan Lestari, peneliti mengelompokkannya berdasarkan kaidah manajemen menurut George R. Terry yang dikelompokkan menjadi 4 fungsi. Yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, dan yang keempat adalah fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan di PT Inovasi Pangan Lestari dimulai dengan analisis dan desain pekerjaan untuk menentukan tugas, standar keterampilan, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Ini dilakukan setelah melakukan penelitian dan pengembangan produk serta penetapan prosedur kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Marhaini 2019 bahwa dengan perencanaan dan analisis yang tepat, manajemen bisa mengetahui kompetensi yang diperlukan, memudahkan dalam memilih metode rekrutmen yang sesuai untuk mendapatkan karyawan yang bertalenta. Dalam hal pengadaan karyawan, PT Inovasi Pangan Lestari melakukan perekrutan dan seleksi karyawan secara langsung oleh Board of Directions. Metode yang digunakan meliputi penyebaran informasi dari mulut ke mulut, kemudian posting di grup Facebook, dan unggahan di Instagram untuk posisi tertentu. Proses seleksi dilakukan secara tidak formal, melainkan dengan menggunakan penilaian kepribadian dan juga menggunakan pengalaman pada proses seleksi sebelum-sebelumnya untuk digunakan sebagai standar. Pengorganisasian sumber daya manusia di PT Inovasi Pangan Lestari sesungguhnya sudah cukup jelas, di mana terdapat deskripsi pekerjaan. Hanya saja masih ada beberapa divisi yang mengambil pekerjaan di luar dari deskripsi pekerjaannya, seperti karyawan di divisi pengemasan yang membantu untuk pengerjaan di divisi pengupasan, dan masih banyak contoh lainnya. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian produksi, sehingga perusahaan mempertimbangkan penambahan karyawan untuk menghindari risiko keuangan dan juga kelebihan tenaga kerja. Hal ini menjadi catatan bagi perusahaan bahwa menurut Anam et al. 2018, beban kerja yang berlebih dan juga rangkap pekerjaan seperti yang disampaikan tadi ini dapat menurunkan kinerja karyawan karena meningkatnya stres bagi karyawan. Selanjutnya, dalam hal pembentukan struktur organisasi, PT Inovasi Pangan Lestari belum menjadikan ini sebagai prioritas. Hal ini karena perusahaan masih dalam fase berkembang sehingga prioritasnya masih terarah kepada peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar, dan juga pengembangan produk. Sehingga ini menjadi catatan bagi perusahaan agar menentukan relasi antar bagian yang terstruktur agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Yang mana hal ini ditegaskan oleh Rizky et al. 2023 bahwa struktur organisasi yang jelas akan mempermudah karyawan dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan fungsi pengarahan, pengarahan ini dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, pengarahan ini belum dilakukan secara rutin dan juga intensif, seperti belum adanya briefing sebelum melakukan pekerjaan. Padahal menurut penelitian dari Ramadan et al. 2022, briefing itu baik dalam membantu karyawan untuk memahami tugas dan tujuan mereka, meningkatkan motivasi dan juga kesiapan kerja, serta menghindari yang namanya human error. Praktik selanjutnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan. Kompensasi dalam hal ini diberikan sesuai dengan hasil kerja karyawan untuk memotivasi produktivitasnya. Karyawan tetap mendapatkan gaji pokok dan juga bonus, sedangkan tenaga borongan dibayar berdasarkan kuantitas hasil kerja. Gaji karyawan dibedakan antara masa training dan setelah menjadi karyawan tetap, serta berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan. Misalnya, karyawan penggorengan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada karyawan pengupasan karena pekerjaan menggoreng lebih berat dan memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, PT Inovasi Pangan Lestari juga menetapkan strategi inovatif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas dengan memberikan kesempatan kepada karyawan berpotensi untuk melanjutkan pendidikan formal. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta memberikan penghargaan atas kinerja mereka. Perusahaan mendukung pendidikan karyawan di bagian administrasi dan juga Chief of Business Development Officer untuk memperdalam keterampilan analitis dan pemahaman keuangan. Berkaitan dengan fungsi pengendalian, PT Inovasi Pangan Lestari melakukan pengendalian dengan pengawasan langsung oleh pimpinan
dan evaluasi segera saat ada kendala. Pimpinan perusahaan sangat terlibat dalam pengawasan, namun evaluasi juga dapat didelegasikan kepada karyawan berpengalaman mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan perusahaan. Strategi ini menurut Seto et al. 2004 dapat membantu mengatasi kendala berupa kekurangan pengawasan dan mendukung pengembangan manajemen sumber daya manusia, serta menurut Cahyani 2023 dapat memastikan evaluasi kinerja dilakukan secara konsisten. Penerapan fungsi pengendalian lainnya berupa penilaian kinerja di PT Inovasi Pangan Lestari yang masih menggunakan metode tradisional yang sederhana dan mudah untuk diterapkan. Namun, penilaian ini masih bersifat subjektif karena hanya berdasarkan pengamatan pimpinan. Penilaian ini dirasa kurang efektif karena pimpinan juga memiliki tanggung jawab yang bahkan lebih besar. Untuk meningkatkan penilaian, perusahaan perlu menetapkan manajer di setiap bagian pekerjaan agar pengamatan lebih intensif dan objektif. Menurut Aziti 2024, penilaian kinerja yang adil dan kompensasi berbasis kinerja penting untuk pengelolaan sumber daya manusia, sehingga didukung oleh penelitian Salam 2021 bahwa kriteria penilaian harus ditetapkan dengan jelas dan terstruktur agar dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Penelitian yang saya ambil terkait manajemen resiko rantai pasok agroindustri di Malang Raya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi struktur dan mekanisme rantai pasok agroindustri di Malang Raya, mengidentifikasi resiko dan sumber resiko yang muncul pada rantai pasok agroindustri di Malang Raya, serta merumuskan strategi alternatif atau mitigasi resiko untuk mengurangi resiko yang muncul pada rantai pasok agroindustri di Malang Raya. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian saya yaitu deskriptif kualitatif yang dibantu alat analisis berupa kerangka FORCE yang membantu untuk mengidentifikasi struktur dan mekanisme rantai pasok pada agroindustri di Malang Raya, serta kerangka Supply Chain Operation Reference dan juga metode Host of Risks fase 1 dan 2 untuk membantu mengidentifikasi resiko dan juga sumber resiko yang muncul pada rantai pasok agroindustri di Malang Raya, serta membantu untuk merumuskan strategi alternatif atau mitigasi resiko. Maka berdasarkan wawancara, observasi, dan juga olah data diperoleh bahwa struktur dari rantai pasok agroindustri di Malang Raya itu dimulai dari petani mitra dan juga kebun milik perusahaan itu sendiri, yang mana kemudian disalurkan ke perusahaan sehingga diproduksi produk-produk agroindustri seperti keripik, rujak maupun pastry, yang mana nantinya disalurkan ke retailer produk seperti toko oleh-oleh maupun swalayan dan kemudian bisa dikonsumsi dan dinikmati oleh konsumen. Aktivitas rantai pasok pada agroindustri dikelompokkan menggunakan metode SCORE yang terdiri atas Plan, Source, Make, Delivery, dan Return, di mana diperoleh 15 sub-proses dari keseluruhan proses-proses tersebut. Masing-masing subproses akan diidentifikasi kejadian-kejadian resiko yang timbul di dalamnya. Dari hasil identifikasi ditemukan 40 kejadian resiko yang timbul pada rantai pasok agroindustri, yang mana kejadian resiko yang memiliki dampak terbesar yaitu akses pasar yang masih terbatas. Setiap kejadian resiko yang berhasil diidentifikasi akan dicari tahu sumber resikonya. Dari hasil identifikasi diperoleh terdapat 51 sumber resiko yang menyebabkan kejadian-kejadian resiko, yang mana sumber resiko yang paling sering muncul yaitu digital marketing yang tidak maksimal. Hasil identifikasi tadi akan diolah dalam matriks Host of Risks fase 1, yang dimana bertujuan untuk mencari sumber resiko prioritas yang harus segera dimitigasi. Dari hasil olah data, diperoleh terdapat 28 sumber resiko yang menjadi prioritas dan harus segera dirumuskan mitigasinya. Berdasarkan sumber-sumber resiko prioritas tadi, maka diusung strategi atau mitigasi resiko yang paling tepat untuk mengurangi sumber resiko tersebut. Melalui brainstorming diperoleh 20 strategi mitigasi resiko yang dipercaya mampu untuk mengurangi resiko-resiko yang timbul pada rantai pasok agroindustri di Malang Raya. Setiap strategi alternatif yang berhasil dirumuskan tadi akan dianalisis dalam matriks Host of Risks fase 2 untuk memperoleh strategi mitigasi prioritas yang harus segera dilaksanakan oleh perusahaan.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh 11 strategi alternatif yang harus segera dilaksanakan oleh perusahaan. Salah satu di antaranya yaitu membuat konten pemasaran yang menarik, sesuai tren dan juga harus konsisten. Melalui penelitian ini, saya memperoleh gambaran resiko dan juga sumber resiko yang kerap muncul pada rantai pasok agroindustri di Malang Raya. Melalui penelitian ini juga, saya mampu merumuskan strategi alternatif atau strategi mitigasi yang bisa dilaksanakan oleh para pelaku usaha agroindustri di Malang Raya maupun di luar sana. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di PT Kreasi Tani Bumiaji, untuk menjawab tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu penentuan model strategi alternatif prioritas yang dapat dilakukan untuk pengembangan perusahaan agroindustri di Malang Raya melalui pendekatan dengan menggunakan alat analisis seperti matriks SWOT, matriks IV atau internal faktor evaluasi, matriks EV atau eksternal faktor evaluasi, dan matriks IE atau matriks internal eksternal, dan juga penggunaan matriks QSPM. Berdasarkan hasil dari penggunaan alat analisis tersebut, didapatkan hasil faktor internal yang mempengaruhi perusahaan PT Kreasi Tani Bumiaji dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan perusahaan agroindustri PT Kreasi Tani Bumiaji sebagai berikut. Setelah melakukan penelitian secara langsung di PT Kreasi Tani Bumiaji, didapatkan hasil melalui wawancara secara langsung kepada sejumlah 8 orang informan dengan menggunakan peningkatan matriks SWOT, didapatkan hasil bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan perusahaan agroindustri di PT Kreasi Tani Bumiaji dirumuskan sebagai berikut. Terdapat sejumlah 14 komponen dalam faktor internal yang mencakup 9 komponen kekuatan dan juga 5 komponen kelemahan, dan terdapat sejumlah 9 komponen dalam faktor eksternal yang mencakup 5 komponen peluang dan juga 4 komponen ancaman. Setelah mendapatkan hasil dari penggunaan alat analisis matriks IV dan juga matriks EV, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan alat analisis matriks IE untuk menentukan posisi perusahaan terhadap kondisi yang tengah dihadapi. Setelah didapatkan hasil analisis dari pengolahan data melalui matriks IV dan matriks EV, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dari hasil IV dan EV tersebut ke dalam matriks IE yang akan menentukan posisi perusahaan pada sel berapa yang akan menggambarkan kondisi perusahaan pada saat ini. Analisis yang ketiga dengan menggunakan alat analisis matriks IE yang bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam ke-9 sel yang ada untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan terkini dan juga dapat merumuskan strategi-strategi yang tepat untuk dapat digunakan dalam manajemen pengembangan perusahaan agroindustri di PT Kreasi Tani Bumiaji. Dari hasil pengolahan data melalui matriks IE mengilustrasikan bahwa perusahaan agroindustri PT Kreasi Tani Bumiaji dengan total skor sejumlah 2,930 pada sumbu horizontal untuk hasil dari matriks IPAS dan sejumlah 2,594 pada sumbu vertikal untuk hasil dari matriks EPAS. Dari kedua skor tersebut didokumentasikan ke dalam ilustrasi matriks IE yang menempatkan bahwa perusahaan tersebut berada pada sel kelima. Strategi yang lumrah diterapkan jika sebuah perusahaan berada di dalam kondisi ini adalah dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk yang telah ada. Berdasarkan dari hasil pengolahan data melalui matriks ini, dapatkan ataupun menggambarkan bahwa posisi perusahaan berada pada sel 5. Kan bahwa perusahaan perlu melakukan strategi konsentrasi dengan integrasi horizontal atau stabilitas. Dengan hasil tersebut, maka ditentukan beberapa strategi-strategi yang dapat dijadikan strategi alternatif untuk pengembangan perusahaan agroindustri pada PT Kreasi Tani Bumiaji. Selanjutnya dilanjutkan pada analisis yang keempat menggunakan matriks SWOT yang bertujuan untuk merumuskan strategi-strategi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan yang telah ditentukan oleh matriks IE sebelumnya,
untuk dapat menjadi strategi alternatif untuk pengembangan perusahaan agroindustri. Berikut merupakan hasil dari perumusan strategi melalui alat analisis matriks SWOT. Didapatkan hasil bahwa terdapat 4 strategi yang dimana strategi yang mencakup kekuatan dan juga peluang, strategi yang mencakup kelemahan dan juga peluang, strategi yang mencakup kekuatan dan juga ancaman, strategi yang mencakup kelemahan dan juga ancaman. Dalam perumusan ke-15 strategi tersebut, peneliti telah melakukan observasi secara langsung dan wawancara secara langsung kepada sejumlah 8 orang informan di lokasi penelitian dan juga konsultasi secara langsung dengan dosen pembimbing. Berdasarkan penentuan strategi alternatif menggunakan analisis matriks SWOT, didapatkan sejumlah 15 strategi alternatif. Untuk selanjutnya dilakukan penentuan strategi alternatif prioritas menggunakan alat analisis matriks GSPM. Dari sejumlah 15 strategi alternatif yang ada, selanjutnya peneliti merumuskan strategi alternatif prioritas yang dapat digunakan dalam manajemen pengembangan perusahaan agroindustri di PT Kreasi Tani Bumi Aji dengan menggunakan analisis yang kelima, yaitu menggunakan alat analisis matriks GSPM yang bertujuan untuk menentukan strategi alternatif yang mempunyai skor paling tinggi untuk dapat dijadikan strategi alternatif prioritas. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data melalui matriks GSPM yang didapatkan sejumlah 5 strategi alternatif prioritas yang dapat diterapkan untuk pengembangan manajemen perusahaan agroindustri di Malang Raya. Berdasarkan hasil dari alat analisis matriks GSPM, didapatkan hasil dari 15 strategi alternatif yang ada, dikerucutkan menjadi 5 strategi alternatif prioritas, di mana skor strategi alternatif tertinggi yaitu ada pada strategi kerjasama bisnis dengan relasi investor guna meningkatkan fasilitas produksi, konsep usaha, dan juga pengembangan pemasaran perusahaan. Strategi alternatif prioritas yang kedua yaitu dengan memanfaatkan relasi jejaring hexahelix untuk mencari relasi investor, instansi pendidikan, dan juga lembaga pelatihan tenaga kerja untuk pengembangan usaha agroindustri. Strategi alternatif prioritas yang ketiga yaitu dengan menarik minat investor pada konsep usaha keberlanjutan dan juga mengutamakan konsep usaha yang mengembangkan pengembangan proyek hijau ke depannya. Strategi alternatif prioritas yang keempat yaitu dengan melakukan riset pasar dan juga mengadopsi produk baru yang sesuai dengan minat konsumen di pasaran. Strategi alternatif prioritas yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan mengembangkan lini produk baru yang inovatif dan juga menarik untuk masuk ke segmen pasar yang berbeda.